Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamku keren dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan dengan informasi tentang demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi di negara Amerika Serikat. Kita tahu bahwa unjuk rasa ini latar belakangnya adalah karena kekecewaan, kemarahan atas tindakan dari petugas kepolisian terhadap warga negaranya yang berkulit hitam, George Floyd, yang akhirnya karena tindakan polisi ini mengakibatkan warga negara ini meninggal dunia. Nah, demonstrasi yang terjadi tersebut akhirnya banyak menimbulkan kerusuhan-kerusuhan di mana-mana. Dan bahkan bukan hanya di Amerika Serikat saja demonstrasi itu terjadi, tetapi unjuk rasa itu akhirnya terjadi di berbagai negara, ya. Di negara-negara lain pun banyak warganya yang melakukan unjuk rasa disebabkan oleh ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan atas tindakan diskriminatif petugas kepolisian terhadap warga negaranya yang berkulit hitam. Nah, tentu ini menjadi bahan perhatian bagi kita sebagai seorang muslim khususnya. Apa sebetulnya sikap kita yang harus kita perlihatkan ketika kita melihat hal tersebut terjadi? Dan tentu ketika kita hendak bersikap, apa yang menjadi landasan atau dasar kita adalah kembali lagi kepada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang dicontohkan atau disunahkan oleh junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa ketika kita akan menyikapi unjuk rasa atau taruhlah misalkan kekecewaan atau kemarahan orang-orang terhadap rasisme, kan? Maka kita hendaknya kembali lagi, sikap kita itu kembali lagi kepada apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita bahwa kita ini diciptakan sama tujuannya. Apakah kita warga negara Indonesia? Apakah orang-orang lain warga negara Amerika Serikat? Apakah dia orang Cina, apakah dia orang Rusia? Semuanya tujuannya sama, diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu agar kita menjadi hamba Allah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita diciptakan dengan hanya satu tujuan, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang-orang, apakah itu orang kulit putih, dia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya ini, maka dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Apakah dia kulit sawo matang, ketika ia memenuhi apa yang menjadi tujuannya ini, dia pun berhak untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Apakah ia orang berkulit hitam, maka ketika ia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya, ia pun berhak untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Dan orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khas, maka ia bisa dikatakan sebagai orang yang paling mulia. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya yang paling mulia di antara kita semua ini, di antara orang kulit putih, orang kulit sawo matang, orang kulit hitam, orang yang kulit kuning, ada saja, ya. Yang paling mulia di antara semuanya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak bisa menjudge bahwa diri kita lah yang paling mulia di antara yang lain. Kita tidak bisa menjudge bahwa diri kita lah yang paling unggul di hadapan orang lain dan kemudian kita menganggap bahwa kita berhak untuk memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Kita tidak punya hak untuk itu. Karena statement orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah lah yang sangat mengetahuinya dan ialah yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa
orang yang memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa takwa secara umum artinya adalah kita memenuhi apa yang diperintahkan Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah taala. Nah, ketika kita semua ini ya tidak membeda-bedakan Allah taala itu apakah dia kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit kuning, ya. Kalau setiap orang ini memenuhi apa yang standar ketakwaan yang Allah taala tetapkan, maka mereka berhak untuk menjadi mulia di hadapan Allah taala dan berhak untuk dimuliakan oleh Allah di hadapan orang lain. Ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sungguh tidak melihat kepada kita itu bagaimana rupa kita, bagaimana harta kita, apakah kita tampan, apakah kita kaya. Tidak melihat Allah taala kepada hal tersebut. Tetapi yang Allah taala lihat kepada kita itu adalah bagaimana isi hati kita dan bagaimana amal perbuatan kita. Apakah hati kita itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memiliki ketulusan, keikhlasan di dalam segala amal perbuatannya, dan kemudian apakah amal perbuatan kita itu sesuai dengan Allah taala. Itulah yang Allah taala nilai dari dalam diri kita. Kita tampan tapi kita sombong di hadapan orang lain, maka bagaimana itu ya? Bagaimana kita akan mendapatkan karunia di hadapan Allah taala? Kita kaya tetapi kita pelit kepada orang lain, ya bagaimana juga kita akan mendapatkan karunia Allah taala? Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah taala? Jadi artinya kembali lagi bahwa Allah tidak melihat kepada kita itu bagaimana zahir kita, rupa kita, harta kita, tetapi yang Allah taala nilai, yang Allah taala muliakan adalah kita-kita yang memiliki hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal kepada Allah taala dan kepada sesama. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita bisa melihat hadrat Rasulullah SAW kan. Beliau adalah contoh terbaik bagi kita. Satu ketika seorang sahabat sedang bekerja, ya, biasanya memanggul barang-barang yang berat lah ya, kerja berat gitu, sampai akhirnya keluarlah keringat banyak dan berdebu gitu kan, karena saking panasnya pada saat itu. Datanglah hadrat Rasulullah dari belakang sahabat ini. Tiba-tiba Rasulullah memeluk sahabat tadi. Sahabat itu ya merasa bahwa ini tidak ada orang yang akan mau melakukan hal tersebut kecuali hanya satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Dan betul saja, itu adalah Rasulullah SAW. Ini artinya kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada para sahabat. Beliau tidak membedakan bahwa oh ini orang kaya maka saya harus dekat dengannya, saya harus bersikap lembut, saya harus bersikap ramah, saya harus menghormati dia karena dia orang kaya. Tidak. Kemudian apakah dia sahabat ini adalah orang miskin, dia tidak punya apa-apa, dia bahkan menjadi pelayan bagi majikannya, kemudian Rasulullah meninggalkannya, kemudian Rasulullah tidak menghormatinya? Kan tidak. Jadi Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan ia kaya, ia miskin, semuanya Rasulullah SAW memberikan penghormatan, menghargai setiap orang, ya. Bahkan terhadap musuh saja sekalipun Rasulullah SAW tidak pernah berbuat aniaya. Jadi artinya kita kembali lagi sebagai seorang muslim pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari berhadapan dengan banyak orang yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda adat, berbeda pembawaan, karakter, sifat, ya, perbuatan. Ini pasti akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka perlu kiranya kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada contoh Rasulullah SAW tadi.
Kita tidak berhak untuk mengatakan bahwa kita yang paling mulia di hadapan orang lain. Yang berhak untuk mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah taala akan memberikan kemuliaan itu adalah ketika kita betul-betul menerapkan sikap takwa di hadapan Allah dan kita berbuat baik terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Apakah dia kaya, dia miskin, dia tampan, dia tidak rupawan, dan lain sebagainya. Tetap kita akan memperlihatkan sikap kasih sayang kepada sesama, ya, tanpa memandang bahwa kita lebih unggul, lebih superior, lebih paling segala-galanya di hadapan orang lain. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semua berkenaan dengan apa yang kiranya perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga rasisme, ya, merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat, paling unggul, itu tidak ada terjadi lagi di dalam diri kita, khususnya sebagai seorang muslim. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.